Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bisa berjumpa dengan kami dari Makalangan Channel. Tandang menyuarakan sebuah keinginan untuk kemajuan. Pada hari ini alhamdulillah saya bisa bertemu dengan abang-abang nih, yang menurut saya abang-abang ini bukan hanya pejuang menjaga keamanan atau stabilitas negara, tapi saya lebih lebih tertarik lagi bahwa abang-abang yang ada di sini adalah para pejuang lingkungan. Karena mungkin ada dari Satgas Citarum Harum ya Pak ya. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu dengan Bang Fauji sama Bang Juniter ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, alangkah lebih bagusnya kalau kita memberikan sedikit pendapat ya atau saran tentang potensi yang ada khususnya di Desa Kyang Roke. Ada beberapa hal yang mau ditanyakan nih Bang. Nanti mungkin ke Bang Fauji aja siap. Ya. Begini Bang. Abang kan sudah tahu nih bahwa di Kyang Roke ada komunitas masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Dan lingkungan tidak hanya berbicara tentang penghijauan, sampah, bukan itu, termasuk mungkin menjaga konservasi sungai. Dan kebetulan tadi kita sudah melakukan susur sungai dengan sangat sederhana. Nah, saya mau minta pendapat dari Abang nih. Apa pendapat Abang tentang keberadaan dari komunitas peduli sungai yang juga diperkuat oleh penggawa-penggawa nih dari Ormas XTC sama Manggala Garuda Putih. Bagaimana pendapat Abang tentang adanya komunitas masyarakat yang peduli terhadap lingkungan? Oke, terima kasih Pak. Kami selaku dari aparat negara lah intinya ya, perkenalan dengan Bapak semuanya tentang adanya pengegasan sungai itu sangat-sangat positif Pak. Sangat luar biasa ya. Luar biasa. Dan tadi kita sudah melihat tadi kan langsung dari titiknya di ujung batas RW 9. Batas RW 9 itu sangat berpotensi Pak ya. Berpotensi ya. Dan jarang sekali kita lihat orang-orang yang kayak bapak-bapak ini, anggota-anggota dari Manggala sama XTC ini antusias untuk memperjuangkan alam kita. Ini alam kita Pak. Betul. Ya, alam kita, dan juga seandainya juga ini potensinya bisa dapat sama kita, ini salah satu juga bisa mengembangkan desa setempat. Kabupaten Bandung juga akan luar biasa nanti ini. Makanya kami juga mensupport Pak. Setidaknya kita bisa memberikan tenaga, pikiran juga untuk saling peduli pada lingkungan. Ini salah satu kegiatan yang positif. Karena sungai sekarang kan tahu sendiri Pak, tercemar di mana-mana. Adanya komunitas bapak-bapak ini sekalian, ya itu bisa menjaga sungai, kebersihan, dan juga ini rencana kita akan menggali potensi Pak. Biar positif, biar bisa menjadi pendapatan PAD daerah Pak. Khususnya di pandemi COVID ini kan banyak nih orang-orang yang kehilangan mata pencaharian. Dengan adanya ini kita berusaha untuk membangkitkan pemberdayaan ekonominya, bisa membantu di wilayah sungai, di sepanjang sungai ini. Kalau melihat ini mungkin saya lebih berpikir begini, Bapak bisa melihat bahwa di Cisangkuy ini ada potensi sumber daya alam khususnya sungai. Kira-kira nih pendapat Bapak, potensi apa yang bisa dikembangkan di Sungai Cisangkuy ini? Oke Pak. Kalau untuk potensinya itu banyak sekali Pak. Kalau kita ngelihat langsung ke lokasi, ke lapangan, wah itu luar biasa. Yang pertama itu kita bisa bikin wisata air. Wisata air. Itu bisa anak-anaknya main air kan gitu. Ada arung jeram, bisa bikin gazebo untuk wisata kuliner. Betul. Bisa ngopi-ngopi, dan juga sekalian kita bisa melihat penghijauan Pak nanti di situ. Jadi alangkah bagus dan indahnya, banyaklah orang yang bisa berkunjung melihat langsung kan potensi yang ada, dan sungai juga bagus sekali. Sayang sekali kalau kita abaikan. Demikian Pak. Luar biasa Pak Ketua, ini kebetulan kan ditemenin sama Ketua KPS ya. Siap. Memang betul, kami juga mempunyai keinginan yang sama nih Bang ya, bahwa ada potensi daerah yang bisa kita kembangkan. Apalagi kalau saya berbicara tentang Pak Juniter ya, Satgas Citarum Harum, saya lihat sudah banyak hasil
karya dari Satgas Citarum yang memang bisa menjadikan adanya salah satu pemberdayaan bagi masyarakat. Saya sangat terima kasih dan mudah-mudahan nanti bisa dikiangrok ya Bang. Amin. Terus ini Bang, satu lagi pertanyaan. Di samping destinasi wisata gitu kan, karena wisata ini juga mungkin ada beberapa ya. Ya ini sebagai bahan informasi saja bahwa tidak hanya berbicara tentang potensi wisata sungai saja, karena kita juga mempunyai destinasi wisata sejarah dan destinasi wisata religi mungkin ya Pak Ketua. Ini juga nanti kami mohon bimbingan lah dari abang-abang semua ini supaya bisa jadi dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat. Ada lagi satu lagi nih Bang yang mau ditanyakan. Melihat potensi atau kondisi sungai itu kan, perlukah sentuhan konservasi atau pemeliharaan gitu kan? Oh ya, itu sangat perlu. Sangat perlu dan sangat harus dan wajib kita dukung. Betul. Siapapun yang ingin memberikan sumbangsihnya sampai melihat sayang sekali ini tidak dipegang. Harus sama-sama kita jaga, kita lestarikan, kita hidupkan potensinya yang ada di sini. Karena zaman sekarang kita lihat wisata yang lagi booming itu ya outdoor. Nah, contohnya seperti inilah. Kita lihat sekarang nih kita berada di tempat ini tuh sangat indah, asri. Mungkin kalau dia di kota-kota sana ya udah panas mungkin. Makanya sayang sekali lah untuk kita tinggalkan ini. Kita harus berjuang juga sama-sama Pak. Kita rangkul semua warga, RT, kepala desa setempat juga harus semua mendukung Pak. Apalagi kita dari TNI, apalagi ada rekan kita dari Satgas Citarum yang paham dan mengerti. Insya Allah lah pasti akan kita berikan bantuan dan moral lah. Iya, support setidaknya. Supportnya lah setidaknya Pak. Betul. Ya berarti di samping menggali potensi yang ada, kita juga harus memelihara mungkin ya. Terutama ini ada hubungan dengan Satgas Citarum mengenai konservasi sungai itu sendiri. Ya mungkin nanti kita bisa menganggedakan sebuah kegiatan penghijauan mungkin di sekitar bantaran Cisangkuy ya. Itu karena kan di samping kita membuat destinasi di situ, ya kita menjaga kelestarian dari sungai itu sendiri. Ya, betul. Nah, nanti setelah kita sudah berjalan, kita akan menanam pohon-pohon, ya, supaya sungai itu tidak longsor, tidak longsor. Apalagi yang kita lihat tadi pertama waktu kita susur sungai ya, itu sudah mulai tergerus. Nah, terus kita juga tadi melihat ada tumpukan sampah kan. Tumpukan sampah itu nanti, dengan adanya pengelolaan yang terkelola dengan baik nanti kalau kita sudah berjalan, itu bisa kita tangani sampah-sampah itu nanti. Betul Pak. Jadi istilahnya program Citarum Harum itu, kalau kami di Citarum Harum hanya menerima sampah dari anak sungai, dengan adanya pengelolaan di anak sungai seperti ini, mungkin Citarum sampah yang akan masuk ke Citarum bisa terhambat dulu bisa terhambat dan bisa langsung diangkut ke tempat pembuangan sampah. Ya ini karena profesinya Bang. Jadi kalau Citarum Harum berbicara tentang sampah, tadinya saya mau menanyakan hal itu Pak, tapi udah keduluan. Nggak apa-apa. Ya mungkin Pak Ketua sedikit ya mengenai tadi setelah susur sungai itu kan ketahuan nih dari Satgas Citarum bahwa adalah beberapa tumpukan sampah yang memang harus kita kelola. Ada sedikit yang mau ditanyakan, kira-kira ada nggak program untuk menangani sampah, terutama mungkin mengenai edukasi lah terhadap masyarakat? Iya, itu jelas sekali bahwa sekarang sampah itu bukan milik perorangan atau tanggung jawab perorangan, tapi sudah menjadi tanggung jawab bersama masalah sampah. Dan yang paling utama perilaku atau edukasi terhadap masyarakat, bagaimana cara penanganan sampah. Nah, tugas-tugas kita mungkin ya, terutama dari kami sebagai para penggiat lingkungan, itu yang paling utama, bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sampah itu bisa menjadi yang bermanfaat. Itu yang paling utama gitu. Jadi dari KPS juga mungkin Bang ada program kerja untuk mengedukasi masyarakat tentang pilah, pilih dan olah sampah. Ya, sampah tidak hanya akan menjadi masalah, tapi juga sampah bisa diolah sehingga menjadi berkah. Hari ini merupakan hari yang sangat luar biasa.
kita bisa bertemu dengan pejuang-pejuang lingkungan mungkin ya Bang, walaupun Abang dari instansi TNI, tapi saya tidak melihat itunya. Saya lebih melihat bahwa bapak-bapak ini, abang-abang ini adalah pejuang lingkungan. Dan kita semua berharap mungkin ya apa yang kita cita-citakan mengenai kelestarian alam, kebersihan ini bisa tercapai dan bisa terwujud. Dan mungkin bagi KPS Rawayan Makalangan sendiri kita sudah menambah kekuatan nih Kang ya, bahwa dengan adanya Satgas Citarum Harum kita lebih mempunyai semangat, lebih mempunyai power. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Ada tambahan ya? Saya tambahkan sedikit. Kebetulan yang saya dengar bahwa Bupati kita sekarang ini Bapak Dadang Supriyatna ya, dia mengutamakan bagaimana anak-anak sungai ini bisa bersih. Nah, jadi dengan adanya rencana dari bapak-bapak ini semua, ya mungkin kalau didengar oleh beliau akan lebih menambah power lagi ya. Power kita lagi, ya. Karena terutama beliau juga sudah jalan ke beberapa sungai dan menemukan memang kendalanya di sampah. Jadi sampah itu juga kita nggak boleh menyalahkan masyarakat, ya, karena sampah itu memang harus dibuang. Nah, kalau kita tidak menyiapkan tempatnya, pembuangan sampah sementara, nah mereka pasti akan buang ke sungai, ke pinggir jalan. Nah, tapi kalau kita kelola, kan bisa jadi nilai ekonomi. Betul. Ya. Pilih dan olah dan menjadi berkah. Jadi berkah. Iya. Nah, itu tujuannya. Iya. Terima kasih. Saya perlu tambahan sedikit. Bapak Dadang Supriyatna kan ada satu program melalui Dinas Lingkungan Hidup adalah program Kampung Bedas. Jadi ya kita dukung ya, kita sukseskan agar lingkungan kita bersih, rapih, indah dan bisa menjadi potensi dan bisa menjadi pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. Setuju ya semua Bang ya? Iya. Alhamdulillah sekali lagi saya bilang hari ini kita kedatangan tamu ya yang luar biasa karena abang-abang ini datang dengan membawa oleh-oleh sebuah support, kita sebuah motivasi. Dan sesuai dengan tagline yang di depan bahwa Makalangan Channel Tandang menyuarakan sebuah keinginan untuk kemajuan. Yang jelas kita akan berupaya mengelola Cisangkuy ini agar menuju kepada kemajuan lingkungan. Gitu ya Bang ya? Tidak ada yang ditambahkan lagi? Cukup. Kita perlihatkan semangat luar dulu biasa, Bang. Tetap semangat pokoknya. Semangat. Oh ya, satu. Bedaskeun. Oke. Ya, 1, 2, 3. Bedaskeun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.